Selamat pagi, anak-anak Bu kelas 12. Sudah bisa mendengar suara Ibu? Selamat pagi, ada yang sudah bisa mendengar suara Ibu? Oke, terima kasih. Untuk hari ini, pelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti, itu Ibu yang mengisi ya, karena Bapak Made Swadananya ada halangan. Jadi, untuk hari ini, materi agama Hindu dan Budi Pekerti di semester 2 ya, itu terdapat 2 bab ya. Jadi pertemuan semester genap ini yang sangat singkat menurut Ibu. Silakan belajar dengan baik ya, karena hanya kurang dari 2 bulan kalian dapat belajar ya. Kalian dapat belajar materi-materi dari agama Hindu itu sendiri. Materi agama Hindu juga akan di ujian sekolahkan, juga akan mempengaruhi nilai-nilai dari kelulusan kalian seperti itu. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Ya, selamat tahun baru 2021. Semoga di awal tahun dan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran daring yang awalnya direncanakan adalah pembelajaran tatap muka. Ya, mungkin kalian sedikit kecewa, ada yang sedikit kecewa ya, Ibu juga sedikit kecewa. Kenapa? Karena harapan Ibu sebenarnya untuk semester genap ini kita bisa tatap muka. Ya, belajar dengan maksimal, belajar dengan normal seperti itu walaupun masih dalam situasi pandemi. Nah, tetapi dengan pembelajaran daring kita hari ini tidak mengurangi semangat Ibu dan kalian untuk tetap belajar secara maksimal. Okay? Nah, untuk materi kelas 12 bab 1 di semester genap adalah Astanga Yoga. Ya, Astanga Yoga untuk mencapai moksa. Seperti itu. Ya. Mungkin untuk materi Astanga Yoga secara umum kalian sudah pernah mempelajari, bahkan di kelas 12 sudah mendapatkan materi yoga asana. Di sana juga tertulis materi Astanga Yoga. Di sini materi dari bab 2 hanya mengulang saja. Seperti itu ya. Materi bab 2 hanya mengulang saja. Maka daripada itu silakan dibaca bukunya. Ya, jangan berpatokan buku paket atau buku LKS yang kalian dapat di sekolah. Silakan cari materi-materi pendukung lainnya itu di internet, silakan itu, karena di sana mungkin lebih lengkap, lebih banyak seperti itu ya. Untuk mempersingkat waktu, Ibu akan share screen materinya. Sudah terlihat ya materinya? Sudah terlihat ya?
Oke, Ibu anggap sudah, tidak ada yang menjawab ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas apa itu Ashtanga Yoga. Dan bila masih ada waktu, Ibu akan membahas bagian-bagian dari Ashtanga Yoga untuk mencapai moksa. Ya. Ashtanga Yoga. Seperti biasa, dalam menjalankan yoga itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Seseorang yang aktif dalam melakukan yoga disebut yogin. Ya. Beliau yang melaksanakan yoga ini harus melalui tahapan-tahapan yang ditempuh, yang disebut dengan Ashtanga Yoga. Nah, Ashtanga Yoga itu ada 8 tahapan, ya, yang harus dilaksanakan, yang harus ditempuh sesuai dengan aturan dan urutannya. Seperti itu. Nah, adapun bagian-bagian dari Ashtanga Yoga, yaitu yang pertama adalah yama. Ingat, harus sesuai dengan urutan. Yang pertama itu adalah yama, pengendalian diri unsur jasmani. Jadi yama itu adalah unsur jasmani. Yang kedua, nyama, pengendalian diri unsur-unsur dari rohani. Ya. Selanjutnya, asana, sikap tubuh. Pranayama, latihan pernafasan. Pratyahara, itu menarik semua indera ke dalam. Selanjutnya, dharana, telah memusatkan atau memutuskan untuk memusatkan diri dengan Tuhan. Dhyana, mulai meditasi dan merenungkan diri serta selalu berada dengan nama Sang Hyang Widiwasa. Dan terakhir itu adalah samadhi. Samadhi artinya telah mendekatkan diri, menyatu atau kesendirian yang sempurna atau merealisasikan diri. Nah, sekarang ini 8 tahapan yang harus dilaksanakan oleh seorang yogin ya dalam menyempurnakan diri, dalam melaksanakan diri, dalam melaksanakan yoga untuk apa? Untuk mencapai moksa. Ya. Kita mengetahui ada beberapa jalan untuk mencapai moksa. Salah satunya adalah Ashtanga Yoga dan catur marga, seperti itu. Nah, dalam melaksanakan Ashtanga Yoga, ingat seperti Ibu katakan tadi, harus sesuai aturan dan berurutan. Ya. Seandainya nanti ada pertanyaan atau soal muncul ya dalam nanti ujian sekolah gitu misalnya, kalau ditanyakan sebutkan tahapan-tahapan atau bagian-bagian dari Ashtanga Yoga. Kalau kalian jawab secara acak, Ibu tidak terima, Ibu tidak benarkan, Ibu salahkan. Ya, dijawab harus berurutan, harus sesuai urutannya ya. Yama, nyama, asana, pranayama, pratyahara, ya, dharana, dhyana, setelah itu baru samadhi. Harus sesuai urutannya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan lebih lanjut satu persatu pengertian dari masing-masing tahapan Ashtanga Yoga. Yang pertama itu yama. Ya, yang pertama itu yama. Yama atau panca yama brata. Ya, yang pertama itu yama atau panca yama brata. Panca yama brata adalah 5 pengendalian diri tingkat jasmani yang harus dilakukan tanpa kecuali. Ya.
gagal melakukan pantangan dasar ini, maka seseorang tidak akan pernah bisa mencapai yang namanya tingkatan berikutnya. Makanya tadi Ibu bilang harus sesuai berurutan, harus berurutan. Karena kalau gagal yang pertama, itu harus mengulang yang pertama. Tidak boleh melanjutkan tahap yang kedua. Seperti itu ya. Nah, dari penjabaran kelima yama brata ini diuraikan dengan jelas dalam Patanjali Yoga Sutra. Itu bab 2, sloka 35 sampai 39 itu. Yang pertama ada bagiannya, yang pertama ahimsa. Ahimsa atau tanpa kekerasan. Ya, di sini contohnya jangan melukai makhluk lain manapun dalam pikiran, perbuatan, atau perkataan. Itu tertera pada Yoga Patanjali Yoga Sutra 2.37. Ya, jadi kita tidak boleh melakukan kekerasan. Baik dalam pikiran, baru berpikir aja sudah salah, apalagi berbuat atau apalagi berkata atau langsung berbuat. Gitu. Seperti kemarin, ya, kasus yang di sini mengikuti berita, jangan sinetron, terus drakor, terus apa lagi, jangan nonton YouTube atau main games saja terus, tetapi kita harus mengikuti perkembangan situasi apa yang terjadi di luar sana, karena itu sebagai pelajaran, sebagai ada hikmah yang harus kita ambil dari sana ya. Kemarin ada kasus pembunuhan, perampokannya yang Ibu sayangkan sekali di sana. Kenapa orang Bali harus membunuh sekeji itu, sejahat itu? Tahu kan yang kasus pembunuhannya dari Sukawati, ya, yang wanita bekerja di Bank Mandiri itu ya. Nah, itu adalah salah satu tindakan himsa, melakukan kekerasan. Ya, yang pertamanya mungkin tidak terpikirkan di sana, katanya tidak sengaja, tidak ada perencanaan, kan berarti tidak dipikirkan akan melakukan pembunuhan di sana, tetapi hanya ingin mengambil barang dari wanita tersebut, ya. Karena situasi, ya, karena yang wanita sudah berontak mungkin, nah terjadilah kekerasan di sana. Nah, itu adalah salah satu dari perbuatan himsa. Itu membunuh sesama manusia, makhluk hidup juga. Itu termasuk adalah himsa. Jadi ahimsa tanpa kekerasan. Tidak boleh membunuh makhluk hidup. Termasuk tumbuhan juga ya, termasuk tumbuhan, hewan, manusia itu. Selanjutnya satya atau kejujuran atau kebenaran dalam pikiran, perbuatan, perkataan, atau pantang akan kecurangan, penipuan, dan kepalsuan. Satya artinya harus jujur. Dalam diri kita harus jujur dalam melakukan perbuatan, berkata harus jujur, ya, berpikir juga harus jujur. Seperti itu. Selanjutnya, astya. Astya adalah pantang, menginginkan segala sesuatu yang bukan milik sendiri. Atau dengan kata lain, pantang melakukan pencurian baik hanya dalam pikiran, perkataan, atau perbuatan. Nah, seperti contoh Ibu tadi, kasus tersebut termasuk astya, di mana sebenarnya kasus itu adalah sudah direncanakan, berarti sudah dipikirkan. Nah, dikatakan, oh saya akan mencuri di rumah si A, dan langsung dilakukan seperti itu. Berarti itu termasuk astya. Dia melakukan yang namanya pencurian di sana. Yang selanjutnya
Brahmacari. Brahmacari atau pantang kenikmatan seksual. Jadi di sini pantang kenikmatan seksual artinya walaupun dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Hal ini tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan apalagi belum masuk ke dalam tingkat grasta asrama. Ingat mata pelajaran catur asrama. Ya, grasta asrama itu apa? Grasta asrama adalah tingkat masa berumah tangga. Brahmacharya ini hanya bisa dilakukan ketika sudah masuk ke masa berumah tangga atau grasta asrama. Itu. Selanjutnya aparigraha. Aparigraha atau pantang akan kemewahan. Ya, seseorang praktisi yoga ya atau yogin, tadi Bu sudah jelaskan. Yogin itu adalah seseorang yang tekun melaksanakan yoga. Ya. Tidak harus selalu menikmati kemewahan. Secukupnya saja, seperlunya saja. Ya, secukupnya dan seperlunya saja. Ibu, ada pertanyaan misalnya, Bu, zaman sekarang kan semua bawa handphone, Bu, gimana? Itu kan kemewahan juga. Boleh, karena di masa sekarang, ya, handphone itu adalah kebutuhan utama, ya, alat komunikasi. Boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Yang mengolah handphone merek A, yang masih bisa dipergunakan, menginginkan lagi handphone merek B. Walaupun merek A ini masih bisa dipergunakan, tapi menginginkan merek B. Padahal fungsinya sama. Itu namanya menikmati kemewahan. Itu yang tidak boleh. Itu. Ya. Nah, itu ada bagian-bagian dari yama atau panca yama brata. Yang dimana ya, yang dimana bagian-bagian ini harus dilaksanakan tanpa kecuali. Jika gagal melakukannya pantang dasar ini, maka seseorang tidak akan pernah bisa mencapai tingkatan berikutnya. Jadi tidak bisa melaksanakan yama, tidak bisa lanjut ke niyama. Seperti itu. Harus tuntas yama ini. Sudah jelas? Pasti sudah ya. Ini materi yang sebenarnya diulang-ulang lagi. Hanya mengingatkan saja, Ibu hanya mengingatkan kembali seperti itu. Kita lanjut saja. Pertanyaan terakhir ya, nanti pertanyaan terakhir. Silakan disimpan dulu pertanyaannya. Selanjutnya niyama. Niyama atau panca nyama brata. Panca yama brata adalah 5 pengendalian diri, tingkat rohani, dan sebagai pendukung dari pantangan dasar sebelumnya, yaitu yama. Ya, yang diuraikan dalam Patanjali Yoga Sutra 2 40 sampai 45. Nah, bagian-bagiannya yang pertama itu adalah saucha. Saucha adalah kebersihan lahir dan batin. Ya, lambat laun seseorang yang menekuni prinsip ini akan mulai mengesampingkan ya kontak fisik dengan badan orang lain dan membunuh nafsu yang mengakibatkan kekotoran dalam kontak fisik tersebut. Ya. Nah, yang disebut dengan saucha, jadi di sini kontak fisik termasuk misalnya
membunuh orang itu kontak fisik juga ya. Membunuh orang itu kontak fisik. Jadi itu membuat kekotoran dalam fisik dan batin juga. Yang kedua, hubungan seksual. Sudah jelas di kontak fisik yang membuat fisik kita menjadi kotor dan batin kita juga. Ya. Selanjutnya seperti misalnya pertengkaran itu termasuk kontak fisik juga, cara adu mulut yang mengeluarkan kata-kata yang kasar, ya, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang kasar itu kontak fisik, itu membuat diri menjadi kotor secara lahir dan batin. Berlanjut, Saucha juga menganjurkan kebajikan satwa sudi atau pembersihan kecerdasan untuk membedakan hal-hal berikut ini. Ya, membersihkan kecerdasan. Di sini ada saumanasya atau keriangan hati. Ekagrata atau pemusatan pikiran. Indriya jaya atau pengawasan nafsu-nafsu. Atma darsana atau realisasi diri. Jadi saucha ya dianjurkan untuk melakukan yang namanya satwa sudi. Ya, yaitu keriangan hati. Di sini harus ada pemusatan pikiran, pengawasan nafsu-nafsu dan realisasi diri. Ya, realisasi diri itu artinya mendekatkan diri dengan ide Sang Hyang Widi Wasa. Sudah ingat, saucha adalah kebersihan lahir dan batin. Selanjutnya, santosa atau kepuasan. Hal ini dapat membawa praktisi yoga ke dalam kesenangan yang tidak terkatakan. Ya, dikatakan dalam kepuasan terdapat tingkat kesenangan transcendental. Jadi, santosa itu kepuasan diri ya. Kepuasan diri membawa praktisi yoga ke dalam kesenangan yang tidak terkatakan. Nah, di mana saat santosa itu terjadi, ya, santosa itu terjadi harus melakukan yang pertama apa? Tidak begitu saja terjadi santosa itu. Harus yang namanya melakukan pemusatan pikiran, selalu mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Ya. Nah, selalu bersyukur. Ketika seseorang selalu bersyukur dengan apa yang diperolehnya, kepuasan itu pasti akan terjadi dalam dirinya. Ya. Karena bersyukur itu penting. Apa yang kita peroleh, apa yang kita terima di dunia ini, apa yang kita dapatkan, itu harus kita melalui rasa syukur, terima kasih. Baru kita akan merasa puas. Ya. Nah, tapi jika ya rasa syukur itu tidak ada dalam diri kalian, hanya ingin menginginkan sesuatu terus-menerus, tidak merasa puas, nah, tidak pernah merasa puas, mengolah motor, mengolah handphone, memiliki kehidupan yang layak, ya, itu tidak pernah kalian syukuri, tidak akan pernah terjadi yang namanya kepuasan. Ya, itu yang dimaksud kepuasan di sini. Harus selalu bersyukur. Ya, harus selalu bersyukur. Berterima kasih kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa apa yang telah diberikan kepada kita oleh beliau,
kehidupan yang layak. Ya, karena di bawah kita masih banyak kehidupan yang tidak baik, yang belum layak, seperti itu. Nah, kita sudah menerima kehidupan yang sangat layak dalam diri kita. Bisa sekolah, bisa memiliki handphone, bisa memiliki sepeda motor, atau apalagi yang lebih daripada itu. Ya, itu harus memiliki yang namanya selalu merasa bersyukur, selalu bisa mengucapkan rasa syukur dalam diri dan berdoa kepada Ida Sang Hyang Widi. Seperti kata Ibu kemarin, ingat kalau sembahyang itu jangan hanya bisa meminta dan meminta saja. Berarti kan itu belum puas namanya. Kalau sembahyang, ingat yang pertama kali itu apa? Mengucapkan rasa syukur, rasa syukur atas apa yang sudah diberikan oleh beliau. Ingat itu pesan Ibu yang paling utama harus kalian ingat. Sudah? Selanjutnya tapa atau mengekang. Dari pantangan tubuh ya dan pikiran akan menjadi kuat dan terbebas dari noda dalam aspek spiritual. Ya, dalam aspek spiritual. Jadi apapun pantangan-pantangan yang harus dilaksanakan oleh seorang yogi itu harus direalisasikan, harus dilakukan. Ya, terbebas dari noda dalam aspek spiritual. Dalam aspek spiritual, jadi kita melaksanakan yoga, ya, kita melaksanakan yoga itu tidak boleh yang namanya terikat oleh ikatan duniawi. Ya, dalam melaksanakan yoga kita tidak boleh terikat oleh ikatan duniawi di sana. Ikatan duniawi itu sangat akan mengekang kita, tidak akan bisa menjalankan yang namanya menjalankan yang namanya ritual atau cara atau jalan untuk mencapai yang namanya moksa. Karena salah satu syarat dari kita mencapai moksa adalah terbebas dari ikatan duniawi. Udah pasti kalian tahu itu. Ya, udah pasti kalian tahu. Jadi di sana kita harus terbebas dari ikatan duniawi. Ya, harus selalu mendekatkan diri ke hadapan Ida Sang Hyang Widi, baik secara jasmani maupun rohani. Baik secara perilaku dan pikiran kita, luar dan dalam, seperti itu. Jadi tidak boleh terlalu terikat dengan ikatan duniawi sehingga kita terjadilah yang namanya ketidakpuasan dan akhirnya mengekang kita menjadi selalu menginginkan untuk menikmati kehidupan duniawi. Ya. Selanjutnya swadhyaya atau mempelajari kitab-kitab suci, melakukan tapa, pengulangan pengucapan nama suci Tuhan. Apa? Pengulangan pengucapan nama suci Tuhan disebut apa? Japa, ya, japa. Pengulangan pengucapan nama suci Tuhan, tapa atau japa. Misalnya, contohnya Om Namah Siwa itu bisa diulang-ulang. Terus Gayatri Mantra bisa diulang. Menyebut nama dewa itu bisa diulang-ulang, penyebutan nama dewa. Dan penilaian diri sehingga memudahkan tercapainya istadewata, samsam pragyoga, persatuan dengan apa yang dicita-citakannya. Yang dicita-citakannya sudah jelas mencapai moksa.
bisa di sana ya. Selanjutnya Iswara Pranidhana atau penyerahan dan pengabdian kepada ide sang yang dewasa yang akan mengantarkan seseorang kepada tingkat samadhi. Ya, penyerahan diri secara utuh di sana ya, penyerahan diri secara utuh. Kita di sana sudah mulai tidak terikat dengan ikatan duniawi, sudah mulai yang namanya bisa mengontrol diri, mulai yang namanya melakukan pemusatan, pendekatan diri terhadap ide sang yang dewasa. Selalu perilaku, berpikir, berbuat, dan berkata selalu mengingat yang namanya ide sang yang dewasa. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan, apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkan, seperti itu. Sudah? Itu bagian-bagian dari nyama Pancayama Brata, yang dimana ada Pancayama Brata dari 5 pengendalian diri tingkat rohani. Ingat, yama pengendalian diri tingkat jasmani, simpel aja ya. Nyama pengendalian diri tingkat rohani. Itu aja nanti dijawab. Apa yang disebut yama, apa yang disebut nyama? Pengendalian tingkat diri jasmani dan pengendalian diri tingkat rohani. Jadi itu. Selanjutnya tahap yang ketiga. Ya, tahap yang ketiga yaitu asana. Ya, asana adalah sikap duduk pada waktu melaksanakan yoga. Ya, sikap duduk pada waktu melaksanakan yoga. Jadi setiap melakukan yang namanya yoga harus melakukan sikap duduk yang nyaman. Ya, yang nyaman, yang menurut kalian rileks, yang bisa kalian pertahankan. Begitu. Karena di sini melaksanakan yang namanya asanga yoga, ya, melaksanakan asanga yoga harus tidak boleh adanya tekanan, ketidaknyamanan, seperti itu. Karena dalam melaksanakan asana atau melaksanakan yoga, siapa di sini pernah praktek yoga? Yang pernah praktek yoga, jika ketidaknyamanan ada dalam diri, yoga itu tidak akan melakukan praktek yoga itu tidak akan bagus. Tidak akan bagus dalam melaksanakan praktek yoga. Ya. Nah, asana adalah sikap duduk pada waktu melaksanakan yoga. Ya, buku Yoga Sutra tidak mengharuskan sikap duduk tertentu. Ya, tidak mengharuskan sikap duduk tertentu. Yang penting nyaman, ingat nyaman. Tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada siswa sikap duduk yang paling disenangi dan rileks. Asalkan dapat menguatkan konsentrasi dan pikiran. Ya, harus di sini kita yoga itu bermain konsentrasi. Beryoga itu bermain konsentrasi. Ya. Nah, selanjutnya setelah konsentrasi tidak terganggu karena badan merasa sakit akibat sikap duduk yang dipaksakan. Ya, nembek sing ngidang mesile batisnya sakit, tidak harus bersila, boleh sikap duduk dengan kaki menjulur ke depan gitu misalnya.
Yang tidak bisa bersimpuh, tidak harus bersimpuh, seperti itu. Yang penting nyaman, ya. Selain itu, sikap duduk yang dipilih agar dapat berlangsung lama, serta mampu mengendalikan sistem syaraf, sehingga terhindar dari goncangan-goncangan pikiran. Ya, sehingga terhindar dari goncangan-goncangan pikiran itu yang maksud itu apa, goncangan-goncangan pikiran itu misalnya kalian bertanya itu yang merasa kakinya sakit, ulan konsentrasi nih, belum konsentrasi terus langsung kesemutan kakinya, langsung hilang konsentrasinya, itu sudah tidak bagus, sudah tidak berhasil, ya. Selanjutnya, sikap duduk yang rileks antara lain silasana, bersila bagi yang laki-laki, dan bajrasana, bersimpuh menduduki tumit bagi wanita. Ya, dengan punggung yang lurus dan tangan berada di atas kedua paha. Telapak tangan menghadap ke atas. Ya. Bagian-bagian dari pranayam di sini, silasana adalah sikap duduk asana di mana yang dilakukan bersila biasa untuk laki-laki. Bajrasana adalah sikap duduk asana di mana yang dilakukan bersimpuh untuk perempuan. Pada asana adalah sikap asana yang dilakukan saat berdiri. Makanya kalau kita misalnya kalau ibu kita pertemuan tatap muka kan ibu bisa praktekkan kepada kalian, karena di sekolah kan tidak ada ekstrakurikuler yoga itu ya. Setidaknya sebenarnya karena dunia pariwisata banyak sekali dalam dunia pariwisata itu menyajikan, memberikan yang namanya untuk para wisatawan kegiatan yoga itu sendiri, apalagi di daerah Ubud. Kalian kan sudah pernah PPL, sudah training, pasti di tempat training kalian ada ya, beberapa tempat training kalian pasti ada yang namanya disediakan fasilitas yoga. Sedikit tidaknya kan kalian harus bisa melaksanakan yoga. Siapa tahu kalian kecantol, suka melaksanakan yoga, menikmati yoga, mendapatkan manfaatnya. Jadi kalian bisa menjadi instruktur yoga di sana di tempat kalian bekerja nanti, seperti itu. Ya, kalau kita daring untuk praktek ibu jadinya susah. Tapi nanti bisa kalian praktekkan di rumah. Yang ingin yang namanya melaksanakan yoga, silakan kalian cari di internet, di YouTube sudah ada banyak sekali ya, banyak sekali. Sudah? Nah, ini gerakan menurut yoga asana. Sebenarnya ada 22 gerakan yoga asana. Ya, di sini Ibu di slide hadirkan 18 gerakan yoga asana. Nanti sisanya kalian cari di rumah. Terus apa manfaat dari gerakan-gerakan yoga asana? Karena setiap gerakan yoga itu ada manfaatnya masing-masing bagi tubuh. Ya, gerakannya masing-masing itu memiliki manfaat. Halasana saja ada manfaatnya. Sikap seperti tidur terlentang itu ada manfaatnya. Ya, manfaatnya apa? Untuk yang namanya merilekskan tubuh, mengembalikan yang namanya mengatur, mengendalikan aliran darah itu agar lebih lancar.
lagi sedikit ya. Nah, waktunya hampir habis. Nah, gerakan yoga asana yang pertama Padmasana, Siddhasana, Swastikasana, Sarwangasana, Halasana ya, Ibu jelaskan tadi. Matyasana, Paschimottanasana, ya, Mayurasana, Adra, Matsyendrasana, Salabhasana, Buyang, oh maaf ini Bujanggasana, salah ya, Bujanggasana, ya Bujanggasana, bukan Buyanggasana. Bujanggasana, Padastasana, Matsyendrasana, Carasana, Sawasana, Janusirasana, dan Garbhasana, Kukutasana. Ini gerakan asana ini banyak meniru gerakan pohon. Ya, gerakan binatang itu ya. Jadi gerakan-gerakan asana ini meniru sikap pohon dan meniru sikap binatang. Itu lebih banyak. Sudah ada yang ingin bertanya sampai di asana? Nanti kita jelaskan pranayama ya. Pratihara, dhyana, dharana, dan samadhi. Ada pertanyaan sampai di sini. Sebenarnya ini yang mengulang materi yang sudah kalian dapat. Ada yang ingin bertanya? Silakan di mute aja. Ada raise hand. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang tidak? Ya mungkin ini karena mengulang ya, ulang materi yang sudah pernah kalian dapat. Jadi hanya mengingatkan kembali. Ya, hanya mengingatkan kembali. Sampai di asana, ya karena waktunya sudah habis, menunjukkan pukul 10. Kalau tidak ada bertanya, minggu depan kita akan lanjut biar kelas 11-nya tidak terlalu lama menunggu, karena ibu juga akan melanjutkan di kelas 11 jam 10 juga ya. Ada yang bertanya? Kalau tidak, ibu akhiri. Ibu harap nanti di rumah kalian cari apa manfaat dari gerakan-gerakan sanas ini, yang mana termasuk gerakan tubuhan, yang mana termasuk gerakan binatang, itu kalian cari. Dan ingat, gerakan yoga asana itu ada 22 gerakan yoga asana. Ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, ibu akhiri sampai di sini. Ya, ibu akhiri sampai di sini. Kalau nanti misalnya kalian perlu PowerPoint, silakan bisa hubungi ibu dan bisa juga hubungi Bapak Madi Swardananya. Ya, yang terpenting sih materi yang kalian sudah dapatkan ini kalian cari di internet, itu sudah lengkap semuanya ya. Di sini ibu hanya sebagai perantara untuk menyampaikan materi dari Ashtanga Yoga ini. Sudah? Jika tidak ada pertanyaan, ibu akhiri. Ya, ibu akhiri pertemuan kali ini. Ingat, tetap semangat belajar, rajin belajar, ya. Jangan sampai kalian yang namanya
pada situasi pandemi ini tetap jaga kesehatan ya, itu yang paling terpenting ya untuk nanti kalian mengikuti ujian, berbagai macam ujian. Silakan dinikmati proses ujian yang kalian nanti ikuti ya, semoga tidak terlalu berat karena masih dalam situasi pandemi seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Oke, silakan kalian boleh keluar dari video conference kali ini. Ya, kelas 11-nya bisa masuk.